Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 Mei 2021, berjudul, Ia Tidak Campur Tangan pada Orang-orang yang Berkuasa. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa, dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, Allah baru akan campur tangan menolong umatnya dari orang yang berkuasa, bila mana penghinaan hukum Tuhan nyaris terjadi secara universal oleh dekrit si penguasa, dan umatnya mencari Dia dengan segenap hati dan bergantung padanya sebagai penyelamat mereka. Apabila penghinaan hukum Tuhan nyaris terjadi secara universal, bila mana umatnya akan ditekan dalam kesusahan oleh sesamanya, Allah akan campur tangan. Doa umatnya yang sungguh-sungguh akan dijawab, karena Ia suka membuat umatnya mencari Dia dengan segenap hati dan bergantung padanya sebagai penyelamat mereka. Kedua, Allah baru akan campur tangan menolong umatnya dari orang yang berkuasa, bila mana umatnya telah sungguh-sungguh mengumandangkan dengan suara nyaring pengetahuan keselamatan ke setiap kota besar dan kecil. Selama seruan nyaring itu, gereja yang dibantu oleh campur tangan pemeliharaan Tuhannya yang ditinggikan itu akan menyebarkan pengetahuan keselamatan yang begitu limpah, sehingga terang akan dipancarkan ke setiap kota besar dan kecil. Ketiga, Allah baru akan campur tangan menolong umatnya dari orang yang berkuasa, bila mana umatnya yang telah ditebus oleh darahnya telah memahami pelayanan para malaikat dalam hidupnya sendiri, dan mengetahui sejarah campur tangan ilahi dalam kehidupan ini. Setiap orang yang ditebus akan memahami pelayanan para malaikat dalam hidupnya sendiri. Malaikat pengawalnya sejak saat pertama, malaikat yang memperhatikan langkah-langkahnya dan menudungi kepalanya pada waktu yang berbahaya, malaikat yang mendampingi dia dalam lembah bayang-bayang maut, yang menandai tempat peristirahatannya, yang pertama menyambut dia pada pagi kebangkitan itu, betapa indahnya bercakap-cakap dengan dia, dan mengetahui sejarah campur tangan ilahi dalam kehidupan pribadi, tentang kerjasama surga dalam setiap tugas kemanusiaan. Keempat, Allah baru akan campur tangan menolong umatnya dari orang yang berkuasa, bila mana umatnya tidak melanggar hukum-hukumnya, dan mentaati perjanjiannya, dan tidak menginjak-injak hari Sabatnya, dan menerima satu hari perhentian yang asli. Apa maksud dari bencana-bencana mengerikan di laut? Yaitu kapal-kapal hilang tertelan selamanya tanpa amaran sejenak pun. Apa maksud bencana di darat? Yakni api yang melahap kekayaan yang telah ditimbun oleh manusia, yang kebanyakan adalah hasil dari pemerasan terhadap orang-orang miskin. Tuhan tidak akan campur tangan untuk melindungi harta benda mereka yang melanggar hukum-hukumnya, mengingkari perjanjiannya, dan menginjak-injak hari Sabatnya, dan menerima satu hari perhentian yang palsu sebagai gantinya. Allah mengizinkannya terjadi supaya dunia memperhatikannya, agar orang-orang berdosa merasa takut dan gemetar di hadapannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.